Dalam pengertian yang sederhana, kata bisa kita definisikan sebagai deretan huruf atau kumpulan huruf yang memiliki arti atau berpotensi memiliki arti. Di sini, kata setidaknya bisa kita identifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah kata tugas. Kata tugas adalah kata yang baru memiliki arti apabila kata ini melekat pada kata dasar. Misalkan adalah kata atau awalan ter. Awalan ter belum memiliki arti, tapi awalan ter akan memiliki arti jika ia melekat pada kata dasar atau kata lain. Misalnya, awalan ter bergabung dengan kata pintar, maka menjadi terpintar. Disinilah kata tugas kemudian memiliki artinya secara utuh setelah melekat atau bergabung dengan kata dasar. Yang kedua adalah kata dasar. Kata dasar adalah kata yang asli, kata yang murni, kata yang bisa berdiri sendiri dan keberadaan dirinya yang berdiri sendiri itu, kata itu memiliki arti. Misalkan kata rumah, kata sekolah, kata kampus, dan sebagainya. Yang dia mampu berdiri sendiri dan keberadaan dari kata ini mampu memiliki arti. Yang ketiga adalah kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang sudah mendapatkan awalan, sisipan, atau akhiran, yaitu kata yang merupakan gabungan antara kata dasar dengan awalan, dengan sisipan, atau dengan akhiran, sehingga membentuk satu kata tersendiri yang disebut dengan kata berimbuhan. Misalkan ada kata rumah, kemudian mendapat awalan pe dan akhiran an, maka menjadi perumahan. Ini adalah kata berimbuhan. Nah, dalam konteks menulis, kata memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena kata sebagai satuan bahasa yang memiliki arti dan berpotensi memiliki arti, berperan dalam menyampaikan gagasan kita. Artinya, gagasan kita bisa dipahami oleh orang lain, atau gagasan tulisan kita bisa dipahami oleh pembaca apabila kita mampu menuliskan kata dengan tepat. Melalui kata yang tepat, maka tulisan kita yang merepresentasikan gagasan bisa dengan mudah dipahami dan dimengerti orang lain, dan gagasan kita pun bisa tersampaikan pada pembaca atau orang lain. Untuk itulah, ketika kita menulis, kita harus mempertimbangkan 3 prinsip penting dalam kaitan dengan memilih kata atau diksi yang akan kita gunakan dalam menulis. Nah, 3 prinsip penting itu adalah: 1. Prinsip kesesuaian. Prinsip kesesuaian ini menghendaki bahwa setiap kali kita memilih kata atau diksi yang akan kita gunakan dalam mengungkapkan gagasan dan pikiran kita melalui tulisan, maka kata itu haruslah sesuai dengan konteks tulisan kita. Nah, misalnya apabila tulisan kita bergenre atau berjenis sastra, maka kita bisa menggunakan kata-kata yang sebebas kita dengan tujuan untuk keindahan. Apabila tulisan kita berjenis ilmiah populer, maka kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih familiar, yang lebih populer, yang bisa dikenal banyak orang, sehingga orang lain akan mudah memahami gagasan kita. Dan apabila
jenis tulisan kita itu adalah karya ilmiah, maka kata-kata yang harus kita pilih dan kita sajikan di dalam tulisan berjenis ilmiah ini haruslah kata-kata ilmiah yang terukur, yaitu kata-kata dengan istilah-istilah ilmiah tertentu dalam bidang-bidang tertentu. Disinilah kita bisa memilih kata dalam konteks penyesuaian sesuai dengan konteks tulisan kita yang disebut dengan prinsip kesesuaian. Yang kedua, setelah prinsip kesesuaian itu bisa kita lampaui, bisa kita taklukkan, dan bisa kita pahami, maka kita melangkah ke prinsip ketepatan. Prinsip ketepatan berkaitan dengan kata-kata yang kita pilih untuk mengungkapkan gagasan kita dalam menulis atau dalam tulisan haruslah sesuai dengan konteks kalimatnya. Jangan memilih kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Misalnya, antara kata mati, kata tewas, kata wafat, kata mangkat, itu memiliki arti yang sama, yaitu berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang atau satu makhluk. Tetapi dalam penggunaan kalimatnya, kata-kata tadi harus ditempatkan dengan tepat. Misalnya, apabila kita ingin mengungkapkan kematian binatang, maka kita cukup menggunakan kata mati. Apabila kita ingin mengungkapkan kematian orang yang terhormat, kita bisa menggunakan kata wafat atau kata meninggal. Nah, disinilah dalam menulis kita harus mempertimbangkan aspek ketepatan kata kaitannya dengan kata yang kita pilih dan akan kita gunakan untuk menulis sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang ketiga dan yang terakhir ini, setelah kita bisa menggunakan kata sesuai dengan prinsip kesesuaian dan prinsip ketepatan, maka yang ketiga adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini berkaitan dengan kata yang kita tulis haruslah benar, tidak boleh salah. Artinya, tulisan kita yang merujuk pada satuan kata itu haruslah benar susunan hurufnya. Misalnya, kalau kita menulis kata rumah, maka tidak boleh tulisannya ramah. Kalau kita mau menulis kata kampus, maka tidak boleh salah ketik dengan menulis kampis misalnya. Nah, melalui kebenaran di dalam menulis ini, maka kita harus benar hati-hati saat menulis. Jangan sampai terjadi salah tulis, jangan sampai terjadi typo, atau jangan sampai terjadi salah pemenggalan dan sebagainya. Disinilah kebenaran menjadi aspek penting saat kita menulis agar lebih hati-hati. Nah, melalui kemampuan kita dalam memilih kata yang sesuai dengan konteksnya, yang sesuai dengan ketepatan kalimatnya, dan sesuai dengan kebenaran penulisannya, maka kita di sini berarti telah memiliki kemampuan menulis yang bagus, dalam arti adalah kemampuan mampu menggunakan kata-kata, mampu menyusun kata-kata dengan sesuai, dengan tepat, dan dengan benar dalam mengungkapkan ide, gagasan, dan ilmu pengetahuan yang kita miliki melalui tulisan.